Hai kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali hadir lagi di sini di video kali ini di YouTube channel kami M&M Enterprises 2020 dan kontennya adalah Planet Earth What's Going On Chit Chat with Mariska. Dan kali ini akan chit chat dengan Mariska adalah seorang wanita tangguh, cantik, berprestasi, pintar, pokoknya kalau paket ibu ini komplit. Dan kita akan langsung saja chit-chat dengan Ibu Dr. Kartika Devitanos Mars yang saat ini sudah bergabung dengan kami di sini. Halo, selamat pagi Ibu. Ini Komang cantik sekali. Cantik sekali Ibu. Seperti as usual. Astaga, kita minta maaf sebelumnya ya Ibu ya, karena selalu ganggu-ganggu Ibu dusu-dusu terus. Ibu kapan bisa ada waktu, kapan ada waktu. Karena kalau itu bagian dari kita, karena mantan reporter Bu, jadi kalau enggak juga proaktif kan Ibu kan sibuk, jadi kita nanti enggak bisa ketemu. Ini ada aktivitas apa kali? Setelah syuting nanti Ibu ada apa? Saya mau ke Tondano, mau menghadiri HUT gereja, salah satu gereja di sana. Oke, ini juga berarti bagian dari Ibu sebagai kepala kasub ya? Kepala biro. Kepala biro ya, kepala biro atau bagian dari? Ini lebih bagian dari mendampingi suami kali ini. Oke, semua. Jadi ini walaupun Sabtu tetap kegiatan banyak ya. Iya. Ikatan Nyong Noni Sulut gimana, apa kabarnya? Ibu juga kan ketua, sekarang baru saja terpilih. Iya, so far so good. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan semenjak bulan September pada waktu kami dilantik sebagai pengurus yang baru. Sudah langsung banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh teman-teman pengurus. Oke, dan itu apa-apa aja nanti setelah setahun ini ada kegiatan apa yang menjadi program untuk dilakukan sepanjang tahun nanti 2021 nanti? Iya, kegiatan-kegiatannya ya banyaknya lebih banyak yang bergesekan langsung dengan masyarakat, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, baik itu sosialisasi kesehatan, sosialisasi mengenai hukum juga sosialisasi yang banyak lain-lainnya. Kemudian juga ada juga kegiatan-kegiatan yang untuk kaum-kaum milenial, seperti itu. Karena kami kan di kepengurusan ini terbagi dari beberapa bidang. Nah, masing-masing bidangnya itu mempunyai program-program unggulan semua. Seperti itu, Mariska. Oke, dan Ibu itu kalau boleh tahu Noni Sulut itu tahun berapa waktu itu? Udah lama sekali, udah puluhan tahun yang lalu, udah tahun tapi masih seperti ini. Berarti 20 tahun yang lalu Ibu mungkin. Iya. About that deh. Iya, oh my goodness. Dan 26 tahun yang lalu mungkin 26 tahun yang lalu berpasangan dengan Dr. Hendrik Manoso. Oke, yang dari satu. Kabupaten waktu itu dia dari Kepulauan Sangihe. Jadi yang satu sekarang dokter dan Ibu sebagai dokter. satu dokter. masih berkomunikasi kan dengan mantan dulu masih gabung sama dengan. Oke. Justru baru-baru kemarin itu kita pergi ke daerah di Kota Bitung, itu juga bersama-sama dengan pasangan saya Nyong Sulutnya, itu kita bagi-bagi masker dan hand sanitizer sambil sosialisasi program pemerintah 3M dalam pandemi COVID-19 ini dia. Ya, itu berarti Ibu kan sangat sibuk karena Ibu sebagai kepala biro bidang kesejahteraan itu berarti saat ini sangat. Kepala bironya lagi cuti nih, Mel. Karena di sini suami kan maju kembali. itu berarti ada
ada peraturannya dari Oh, Kementerian gitu. Pemberdayaan Aparatur Negara, di mana suami atau istri yang suaminya atau istrinya maju dalam pilkada atau dalam caleg seperti itu harus cuti dulu, gitu. Takut ada Cutinya juga tanggungan. interest atau ada apa gitu kali ya, ada pertimbangan tertentu Iya, kali ya, jadi betul. oke, Seperti padahal itu. sebenarnya nggak apa-apa juga kan. Tapi pemerintah mungkin Iya. memiliki pertimbangan tertentu untuk itu. Dan kalau kita bisa throwback Ibu throwback yang lalu-lalu itu, kalau kita boleh kepo-kepo sedikit, maaf ya, Ibu tuh ketemu Bapak itu di mana? Di Jakarta, di Tondano, di Manado tuh? Di Manado justru malah Di Manado. ketemunya. Iya. Jadi itu salah satu saudaranya suami itu adalah teman baik saya. Jadi kita dikenalin seperti itu. Oh gitu. Jadi udah ada. itu kalau boleh ada Adi Mak Jomblangin. Itu kalau boleh tahu itu yang PDKT Bapak atau yang lebih dulu ya? Kayaknya yang di sana tuh, yang PDKT tuh. Oh, Ibu udah masih noni sulut waktu itu atau masih kuliah atau? Saat itu sudah tidak. Itu era tahun 98 kenalinnya tuh. Oke. Jadi kan udah 4 tahun yang lalu ya, noni sulutnya. Oh, baru ketemu Bapak gitu. Kalau boleh tahu waktu itu kan kalau kita, karena kita juga orang Tondano, agak-agak sedikit tahu, orang tuh manggil Pak Steven itu Pepen, kalau kita nggak salah ingat. Iya, betul. Ya, Iya, itu apa Ibu juga manggil seperti itu atau ada panggilan sayang yang lain buat Bapak? Ibu nggak manggil seperti itu karena itu kan udah umum, hampir semua orang di Minahasa manggil Bapak seperti itu kan. saya manggilnya Steve. Oh, jadi ke barat-baratan Steven ya. Bukan Pepen. Karena kalau Pepen Bukan. kayaknya apa? Manja gitu kali ya, karena Iya, benar, karena pada awal kenalnya dia nggak salamannya, nggak ngomongnya Pepen namanya, ngomongnya Steven. Udah dari awalnya udah keingetnya di ini adalah Steven, jadi Steve aja manggilnya gitu. jadi sampai sekarang seperti itu. Oke, kalau boleh tahu komunikasi, karena kan Ibu sains ya, Bapak politik. Komunikasinya bagaimana tuh? Ya, Apa Ibu ikut juga belajar tentang hal-hal yang berbau politik, ilmu politik untuk menyesuaikan atau? kebetulan aja Mareska, orang tua khususnya dari ayah saya kan juga seorang politikus juga. Jadi sebenarnya sih dunia politik buat saya sudah tidak asing lagi, walaupun saya tidak terjun langsung di dalam situ. Kebetulan juga saat ini suami juga ada di dalam situ, jadi kita saling mengisi aja. Kalau misalnya dia lagi mau nanya soal penyakit, ya kan, soal kesehatan yang berbau-bau kesehatan, nah dia kan nanyanya ke saya. Nah, kalau saya lagi mau nanya soal politik-politik, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, saya nanyanya ke dia. Jadi, just saling apa ya, saling mengisi. Gitu. Oke, terus kalau di momen-momen kan Bapak sibuk sekali, terutama saat ini. Ibu juga sibuk, benar punya karir sendiri. Bagaimana tuh saat-saat momentumnya seperti apa itu bisa berduaan itu akhirnya, dan bisa akhirnya boleh ngobrol enak berdua, dan topik seperti apa yang biasanya tuh diomongin di saat cuman berdua gitu. Banyak topiknya. Topiknya itu biasanya, kita itu biasanya ketemu, memang kalau saya kerja juga kan, Bapak juga kerja, kita biasanya ketemunya itu di sore atau nggak malam hari, seperti itu. Kemudian biasanya juga di meja makan, atau pas pada waktu kita keluar sama-sama. Nah, itu topiknya banyak, semuanya diomongin. Karena dia juga suka ngomong, sayanya juga suka ngomong, suka ngobrol. Jadi ya udah deh, kompak deh ngobrolin semuanya. Tapi yang utama sih ngobrolin anak-anak.
seperti itu. Anak-anak ya itu congratulations itu Kak, saya dengar anak ibu yang paling gede udah di Akpol katanya sukses gitu, pintar ya, ya senang juga mendengarnya. Dan ibu mendidiknya tuh kayaknya kalau kita lihat nggak, ya walaupun mampu semua ada, tapi mendidik anaknya tuh termasuk mendidik dengan sangat disiplin gitu ya. Itu memang diobrolin berdua atau karena kan tidak semua, ada banyak anak-anak yang mampu memanjakan anaknya dengan cara yang agak berlebihan. Tapi dari ibu bapak saya lihat itu benar-benar strict untuk urusan pendidikan, untuk pergaulan. Itu gimana menurut ibu? Iya, kalau buat kami berdua udah berkomitmen kalau pendidikan itu nomor satu buat mereka. Dan itu mereka harus capai pendidikan setinggi-tingginya yang mereka bisa mampu capai. Karena buat nanti masa depannya mereka sendiri, sehingga mereka bisa mandiri. Itu yang selalu kita ingat-ingatkan ke mereka. Karena kan kalau kita sebagai orang tua kan nantinya mendahului mereka. Nah, nantinya mereka yang akan hidup yang harus bisa mandiri menjalani kehidupan ini gitu, Mareska. Jadi nggak boleh yang manja-manja. Oke, yang saya tahu Bapak itu kan Bu agak serius orangnya ya, agak apa ya, agak strict ya. Ibu tuh momen-momen Bapak suka bercanda nggak sih Bu Dia justru yang tukang bercanda, Mareska. Oh, tapi di rumah kan cuma sama ibu kali. Kalau di luar apa nggak seperti itu. Juga dia kalau pas udah deket sama dia udah kenal baik sama orangnya, mungkin dia memang juga tukang bercanda juga itu. Oke. Iya, maybe kalau yang baru kenal mungkin dia masih meraba-raba ya orang itu seperti apa. Tapi kalau dia yang udah di keluarga, yang udah bersama teman-teman dekatnya, nah itu keluar semua itu bercandaan-bercandaannya. Ya. Saya dengar juga katanya baik bapak sama ibu tuh dua-duanya suka baca buku. Boleh tahu nggak buku apa yang suka dibaca? Karena kata orang kalau ingin tahu karakter seseorang itu lihat dari buku apa yang dia suka dan musik apa yang dia dengar. Itu kata orang, saya nggak tahu juga Bu. Cuma kira-kira kalau buku tuh buku-buku seperti apa yang suka dibaca? Kalau Bapak ya, kalau suami saya itu lebih suka dia baca buku mengenai politik, buku-buku politiknya. Kemudian juga buku-buku mengenai biografi seseorang, ya pemimpin-pemimpin atau yang lain-lainnya. Dia suka baca seperti itu. Dan sejarah-sejarah. Aduh, itu buku sejarahnya, history yang dari negara-negara mana itu ada semua tuh Mariska. Dan saya senengnya saya bisa nanya ke dia, nggak perlu dibaca. Sementara ibu bacanya buku-buku yang ya sains lah ya, ilmu kedokteran ya. Seperti itu. Kadang-kala juga saya juga suka baca buku mengenai misalnya traveling di mana karena saya suka banget traveling gitu. Dan untuk menjaga itu ya berdua itu kalau untuk tetap bugar karena masing-masing kan punya kesibukannya masing-masing, itu kayak berdua bersepeda mungkin, jogging mungkin atau apa itu. Ya. Kebetulan ada beberapa hobi kita berdua tuh sama. Yang pertama itu hobinya nonton. Dulu waktu belum masa pandemi itu kita sering banget ke bioskop berdua atau sama anak-anak. Jadi apapun film yang baru-baru itu nggak terlewatkan seperti itu. Hobinya nonton. Nah sekarang kita nontonnya di rumah aja karena kan bioskopnya nggak buka seperti itu. Kalau olahraga kita hobinya itu berenang sama naik sepeda. Yang hobinya yang sama. Tapi Bapak sukanya hiking. Nah saya nggak bisa kalau hiking. Agak berat kalau hiking. Mungkin takut ketinggian atau nggak takut ketinggian. Cuman kalau dia jalannya agak menanjak kemudian membutuhkan waktu yang agak lama, itu lebih ke suami saya. Kalau saya lebih ke olahraga yang fun-fun aja.
Yang penting sehat ya Bu. Nah, Iya benar. kita ke soal ibu menjaga kesehatan, menjaga kecantikan tuh agak katanya tetap paripurna. itu itu bagaimana Bu? Itu punya ibu itu kalau dandan sendiri atau biasanya kan kalau suka ibu-ibu pejabat kan, kalau ibu-ibu pejabat kan suka punya makeup gitu ya, mau sendiri ya, itu biasanya ibu sendiri punya atau ibu sendiri yang makeup karena ya mantan noni ya. Kalau untuk sehari-hari aja sih Mariska dandan sendiri aja ya. Dandannya kan bedak aja, pakai lipstick aja, terus pakai pensil alis aja yang simple-simple aja. Oke, kita ke apa? Balik lagi ke keluarga. Itu biasanya kalau suka kumpul keluarga tuh biasanya kan anak-anak kan sudah gede-gede Ibu ya, udah mulai beranjak dewasa. Kadang-kadang kan kita nggak tahu maunya mereka apa yang mereka lucu. Pernah nggak ada momen-momen saking ingin menyenangkan mereka, ibu berusaha melucu tapi buat mereka tidak lucu karena generasi mungkin beda. Itu pernah nggak ada yang salah, ya pengennya mau bercanda tapi anak-anak nggak suka karena mungkin mereka beda itu ya, sekarang pergaulannya beda. Ada nggak momen-momen yang salah tingkah gara-gara itu dengan anak-anak, atau mereka juga terbuka dengan ibu sama bapak, misalkan ada apa-apa ngomong atau apa? Oh ngomong, mereka ngomong. Kita emang udah terapkan, kita semua ini dia berlima kalau ada apa-apa harus open gitu, karena bisa saling bantu, bisa saling memberikan semacam informasi atau memberikan arahan untuk anak-anak seperti itu. Jadi jangan diem seperti itu, baik itu dia cerita-cerita mereka di sekolah ataupun cerita-cerita mereka dengan sosialisasi dengan teman-teman mereka seperti itu. Dan saya pribadi khususnya saya ingin banget kenal teman-teman mereka. Oh iya. Jadi saya nggak tahu teman-teman mereka. Saya maunya saya juga kenal teman-teman mereka. Kepo istilahnya. Tapi untuk kebaikan mereka juga kan ya. Oke, ini saya memperhatikan sosial media Ibu. Saya selalu lihat Ibu tuh kalau post misalkan mau foto itu selalu mukanya ke sini tuh. Itu setiap foto. Tapi memang apa Ibu tahu kalau Ibu memang manis dengan pose seperti itu, atau setiap kali foto itu selalu pose yang sama dan selalu manis? Itu memang karena Ibu memang suka pose yang seperti itu. Oke, jadi itu angle the best. Jadi the best angle. Jadi selalu seperti itu dan ya, dan ya memang begitu, selalu manis ketika foto di itu memang di angle itu. selalu saya lihat seperti itu, semua sama. Oke. Tapi kecuali kalau foto-foto resmi kayak Ibu, kalau foto-foto resmi kayak misalkan harus ada di baliho mungkin atau apa enggak, tapi kalau rata-rata kalau sama teman-teman teman-teman selalu gitu. Dan ini kan pandemi tuh, Ibu kan juga banyak sekali teman. Ini gimana? Masih sering ketemu kah atau ya terpaksa harus dibatasi karena sekarang udah dulu lagi. Jadi kalau dulu sering kita kongko setiap sore misalnya habis kerja seperti itu atau di weekend. Nah sekarang udah banyak berkurang Mariska. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan saja, nah baru bisa bertemu dengan mereka. Misalnya arisan, itu pun nggak kayak dulu lagi. Jadi ada juga cuma sedikit, misalnya arisannya ada 10 orang, yang datang cuma 5 orang. Karena ada juga beberapa kan yang masih takut juga kan. Nah, jadi udah banyak perbedaannya sekarang sebelum dan sesudah masa pandemi. Gitu. Ini punya pertanyaan yang mungkin agak-agak menggelikan, tapi ya karena nggak pernah jadi pejabat ya Bu ya, jadi saya pengen tahu Bu, enak nggak sih Bu jadi pejabat, Ibu pejabat? Ini yang mana nih? Istri pejabat maksudnya, ya, atau ibu pejabatnya?
Ya maksudnya enak nggak sih punya punya suami pejabat gitu, enak nggak sih? Sementara ibu Ah, punya karir sendiri kan, tapi iya, jadi iya. istri pejabat Oh, enak. sebenarnya gini, kalau kita lihat dari sisi positifnya, sebenarnya banyak manfaatnya yang bisa kita berikan dan kita dapatkan sebagai seorang istri pejabat seperti Seperti itu. apa tuh manfaatnya? Manfaatnya yang pertama, tentunya kan kita kan deket ya dengan istri-istri pejabat yang lainnya, seperti itu. Kita bisa membuat suatu kegiatan atau suatu gebrakan yang nantinya bermanfaat juga buat masyarakat setempat, seperti itu. Karena kan kita ada di dalamnya. Jadi kita bisa mempunyai efek yang lebih besar lagi, kayak gitu, Mareska. Nah, kemudian juga positif yang lainnya, kayak misalnya kita bisa juga mempengaruhi banyak orang, misalnya kalau dalam kegiatan-kegiatan, kan biasanya kalau istri-istri pejabat begitu punya komunitas, kayak Dharma Wanita, PKK, nah yang seperti itu ya kan, kalau di angkatan bersenjata mungkin yang Dharma Pertiwi dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan kita duduk di situ, kan kita bisa mempengaruhi ibu-ibu yang lainnya yang di dalam situ. Tentunya pengaruh positif ya, Nah, ya. gitu. Itu aja. Yang nggak enaknya, nah ada juga Apa yang nggak tuh yang nggak enaknya. enaknya? Perasaan enak Yang nggak semuanya, tapi ternyata masih ada enaknya. juga yang nggak enak. Ada yang nggak enaknya, cuman yang nggak enaknya ininya sih sebenarnya kita jalanin aja ya. Yang nggak enaknya itu adalah kita juga jadi center point-nya. Jadi apa namanya, Kayak role model. disorot terus. Iya, Oh, disorot jadi sasaran empuk untuk yang nggak cari-cari iya, tahu apa aja tentang kita ya. benar. Jadi sorotan. Kalau buat saya pribadi sih, em, itu lebih menjadi kita semua kalau lagi ngobrol gitu ya sama ibu yang lain, kita buat aja become yourself aja gitu loh. Jangan dibikin-bikin, dibuat-buat. Jadi ya, this is me gitu. Ini saya, seperti ini saya. Begitu. Jadi supaya kalian juga melihat kalau saya berbuat ini tidak palsu seperti itu. Iya, ya, jadi lebih mengalir begitu ya, nggak Iya, lebih mengalir. dibuat-buat ya apa Iya, adanya just be gitu. yourself. Iya, gitu. Terus Karena kan kalau udah jadi sorotan kayak gitu kan jadi kita serba salah nih. takut Mau apa-apa, ngomongin takut salah, apa-apa takut ini takut, kan. takut salah, takut salah, takut salah. Iya, jadinya malah jadi nggak bagus kelihatannya. Kayak Ya. gitu. Kalau menyikapi hal-hal yang seperti kan termasuk kayak suami gitu politisi kan apalagi sekarang lagi musim-musim pilkada gini kampanye itu kalau dibully atau diomongin kasar dibilang ini itu yang sangat-sangat menyakitkan itu pernah nggak dilewati itu? Aduh, sering, sering dong itu sering sekali. Dan kita udah siap semua. Sebagai istri seorang politikus, kita rasa udah siap semua dong kitanya ya untuk menghadapi hal-hal tersebut gitu. Tapi Malah itu diomongin nggak sih Bu atau forget it atau um, kadang-kadang itu susah diomongin mau dong, dilupain mau dipikir seperti tidak ya. ada itu tapi di dalam hati tuh bergejolak marah itu Oh, justru jangan. Justru kan kita omongin sama pasangan. ya ya Iya, ini loh misalnya, ini kamu diberitain seperti ini, begitu kan? Nanti ini gimana nih mau counternya? Jadi kita berkomunikasi seperti itu, Mariska. Jadi jangan dibiarin aja malah dipendem dalam hati. Kita nggak tahu kan ini beritanya benar, benar. beritanya hoax. Iya kan? Kalau kita komunikasi kan kita jadi tahu seperti itu. Kemudian kita jadi punya apa namanya kerjasama kita berdua sama pasangan kerjasama gimana caranya counter ini gitu. Terus pernah nggak sih Bu Ibu cemburu gitu soal
kemana-mana tuh kadang-kadang kan kita nggak tahu Bu, suka ada yang kelewatan tuh foto sana foto sini udah rangkul apa gitu. Pernah nggak Ibu yang Dulu, gimana gitu mau marah nggak bisa kan kita dulu itu marah ya. juga kan hanya mau foto ya tapi kan Iya, kadang-kadang iya, suka iya, benar, agak benar, benar. bablasan gitu udah. Ibu Iya, pernah nggak sih iya, Ibu iya. merasa aduh ini kayaknya udah Nah, itu dulu Mariska, awal-awal. dulu banget. Ya, awal-awal. Jadi agak kaget-kaget juga sih ya, seperti ini gitu ya. Kemudian ada yang terlalu ekstrim misalnya fotonya seperti itu kan. Jadi agak kaget juga. Cuma nanti kesininya lebih terbiasa. Kemudian juga kita lebih sudah ada protokolernya kan, Mariska. Jadi Ya, untuk foto, ya kan, apalagi kalau melihat kesopanannya dalam berfoto seperti itu, adalah akidah-akidahnya yang bagus seperti apa berfoto. Nah itu ada orangnya di situ, ada protokolernya yang ngatur nantinya. Jadi kalau memang dia sudah terlalu seperti tidak membuat tidak nyaman, nah itu nanti ada yang udah nggak bilangin. perlu bilang ibu nggak perlu dari ibu Iya, atau ada iya, sudah ada. Uh, kayak kita aja kalau foto sama, misalnya foto sama uh, pejabat negara di pusat, seperti itu. Nah, itu ada aturan-aturan mainnya, seperti itu. jadi awal-awal aja sekarang udah Awal-awal aja. terbiasa pokoknya itu udah seperti itu ya dan mereka orang-orang Iya, juga mungkin saking excitednya mereka iya, lupa kalau ini iya. ada norma-norma yang nggak boleh dilanggar Betul. gitu. Terus Iya. kalau misalkan sekarang soal masak nih, di Apa? rumah masak, di rumah kan ibu Oh, masak. semua serba asisten untuk asisten ini, ibu masih masak nggak sih ibu atau udah nggak ada nggak Dulu banget awal-awal kawin, saya suka banget masak dulu. Karena itu dapet taunya masaknya itu karena ibu saya juga suka masak banget. Gitu. Jadi sudah terbiasa dengan cara memasak ibu saya, jadi saya ikutin gitu loh. Tapi kesininya dengan bertambahnya um, intensitas pekerjaan di kantor, kemudian banyaknya acara-acara, kegiatan-kegiatan yang lain mendampingi suami. Nah, si masak-memasak itu jadi jadi agak kalau terlupakan kejadian itu sedikit. tiba-tiba nggak ada tiba-tiba menghilang Gitu. nggak tapi bukan Iya, berarti jadi tapi masih masih bisa masak cuma waktunya kalau bisanya bisa, tapi kalau untuk jagonya enggak ya Mariska. Kalau masak goreng-goreng, apa itu nasi goreng, nah ayo deh. Kalau masak-masak goreng telur, ayo deh. Tapi kalau udah yang aneh-aneh bumbunya, nah itu kayaknya saya butuh refreshing lagi. kan tinggal tutorial Bu YouTube kan tinggal Iya lihat sekarang ya, sekarang tinggal udah lihat zaman YouTube tutorial ya di tutorial YouTube ya. itu ada nggak sekarang nggak bisa cuman ibu mungkin Cuman kayaknya bukan waktunya nggak ada bukan ini di situ deh kayaknya. ini kan ibu punya 3 putra putri ya 3 Iya. ada nggak yang ngikutin kelihatannya mau ngikutin jejak ayahnya ke politik atau ke ibunya menjadi dokter gitu ada kelihatan nggak dari sekarang Nah, oh semua mau ibu membebaskan sama bapak membebaskan anak-anak untuk ya mereka memilih sendiri apa iya ya betul. jalan hidup. Iya, iya. Yang pasti kami bilang ke anak-anak, jadi apapun itu cita-citanya harus dilaksanakan atau uh, sampai ke cita-citanya itu dia serius, fokus seperti itu. Jadi yang terbaik. Yang pertama kan anak saya masuk di Akpol, di Akademi Polisi. Iya, jadi ya nantinya ya harus jadi polisi yang baik ya, gitu sampai selesai sekolahnya. Kemudian yang kedua, tadinya mau ikut saya, yang kedua tuh mau masuk di kedokteran, tapi setelah di sana berubah. Nah, ini kan anak-anak kan suka begitu kan ya Bu ya. Suka begitu Mariska. Jadi sampai di UK
Dia setelah 2 tahun dia high school di UK, ternyata dia kesukaannya jadi berubah. Jadi dari yang med school jadi biomedical jadinya sekarang masuknya gitu. Nah, nggak jauh-jauh, iya nggak jauh-jauh. Tapi yang ketiga ini justru dia kayaknya dia lebih mengarah ke papanya katanya. Jadi kalau misalnya ditanya-tanya mau jadi kayak mau gedenya mau apa gitu, mau kayak papa gitu. Jadi dari awal juga udah mungkin ya sebagai orang tua udah mulai mempersiapkan ya mungkin Ya, di betul, benar. Dan dia yang anak yang paling bungsu ini saya lihat-lihat dia lebih intens ya untuk suka hal-hal yang menyangkut sama kayak papanya biografinya Presiden A, Presiden B, Presiden C, kemudian juga sejarahnya negara A, negara B, negara C itu udah persis tuh, kok bisa sama gitu loh kesukaannya seperti itu. Ini dia jauh lebih banyak tahu dari saya. Ini sayang Bapak nggak ada. Kalau ada saya mau tanya nih, gimana pendapat Bapak tentang election di Amerika? Banyak nggak ada. Itu nggak apa-apa, boleh deh Ibu wakilin. Wakilin boleh nggak? Kalau saya election di Amerika, pokoknya yang bikin yang terbaik aja lah gitu ya. Kalau ini kan udah Biden kan, ya udah terbaiknya berarti dia seperti itu. Ya kalau saya sih ya udah gitu ya sebagai warga negara yang baik ya, yang konstitusional terpilih secara ya udahlah saya. Betul. Ya kita heboh-heboh ya. Benar Pilpres Amerika rasa Indonesia katanya ini dia, jadi bingung juga. Semoga sayang nih Bapak, semoga semua bisa berjalan dengan baik ya, dan semoga juga saya berharap apa yang dilakukan, karena yang saya mengikuti juga dari sini katanya udah 60% surveinya ya, dan ya saya ikut gembira juga ya. Semoga apa yang saat ini dilakukan juga bisa, dan Ibu juga ikut mensupport habis-habisan, dan semua keluarga ya yang mendampingi suami itu capek, tapi Ibu tetap tetap ada, selalu enjoy gitu aja. Ibu menjadi role model juga buat saya. Ibu menjadi seorang ibu rumah tangga yang pintar, berprestasi. Itu luar biasa buat saya ya. Tetap menjaga itu harmonisnya sebuah rumah tangga, itu nggak gampang, tapi di tengah-tengah karir, dua-duanya berkarir soalnya, itu kan susah, tapi tetap ada di jalur yang baik, dan ya semoga bisa juga dicontoh oleh ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang lain. Di akhir chit-chat kita tuh, Ibu punya nggak kayak ujangan atau ada pesan-pesan mungkin untuk perempuan-perempuan di Sulawesi Utara atau secara khusus untuk mereka-mereka yang ya sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan berkarir, semuanya itu pesan-pesan ke mereka dalam rangka kesetaraan gender ini. Tentunya kita semua sebagai wanita, tentunya apalagi wanita Sulawesi Utara yang semuanya itu dia pintar-pintar, pendidikan adalah hal yang utama. Jadi di mana seorang ibu yang berpendidikan itu tentunya akan mendidik juga anak-anaknya nanti menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang positif, bukan saja di tengah keluarganya, tetapi di tengah-tengah masyarakat. Itu Mariska. Ayo Mariska, kita bisa. Oke, terima kasih Ibu Dr. Kartika Devi Thanos Mars. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah berbagi. Semoga apa yang kita chit-chatin saat ini juga bisa bermanfaat untuk perempuan-perempuan di Sulawesi Utara dan di mana saja mereka bisa melihat video ini, dan semoga juga harapan saya apa yang saat ini sedang dilakukan, diperjuangkan juga bisa berakhir dengan baik ya, memiliki hasil yang baik. Oke, salam buat Bapak, buat anak-anak, buat semuanya. Sama
Mariska. God bless you. God bless you too. Bye. Oke kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska bersama Ibu Dokter cantik, Ibu Dokter Kartika Devitanos Mars. Dan seperti biasa di akhir video ini ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to another hot tip from Marty. My wife and I, Mariska, are preparing to build a home, and we've been working on the design and all these other parts of it, including the structural engineering. And that's our main focus right now, is trying to get this part done so we can get our plans in and apply for a permit. There's a long period of time between when we apply for the permit and when we expect to receive it. So we're anxious to get it in there. But it's really interesting. There's a structural engineer we're working with from the other side of our state, so quite a distance away, but he's a really smart guy. He's interested in using solar to our advantage. So while we're building plan to build a contemporary home with pretty nice finishes, nice size and comfortable, so on, he's recommended a book called Passive Annual Heat Storage. And it works like this. In a traditional solar home, people have windows or some kind of glass exposure that allows the heat to come in their home, and it warms it up enough in that during the daytime that it keeps the house warm overnight. So that works really well, but assuming you have sunny weather all winter. When you hit a stretch of a few cloudy days, you're not getting much heat in the home and it starts getting cold. This concept takes it to a really different level. It's how do you take all of the heat that your home would be exposed to in the summertime and store that heat so that you can use it during the winter. So really you're saving effectively half a year's worth of heat, or an entire winter's worth of heat. And here's the really bizarre part about this, is finding out. It's pretty cool, is you use the dirt around the house to store the heat. It turns out dry dirt, when you keep it dry and actually cover over it so that with insulation to keep the heat in and have plastic over that, and then you put more dirt on top of that, you're actually allowing the soil to dry out underneath, and it holds a lot of heat. So it turns out that you can actually store a considerable amount of heat in the dirt right next to your house against your foundation, and then there's no insulation on the inside wall, so that as this dirt gets really, really warm in the summer and the winter time, when your home starts getting a little bit cooler, the heat starts flowing back into your home, and it moves slowly enough through the dirt, and there's so much heat stored up in there that if you plan things properly, you can actually either heat your home for free and have no furnace at all, or dramatically reduce your heat bill or your heat demand inside your home. So we're really intrigued with this, realizing we can build a contemporary, very nice looking home that looks normal in every respect, and yet literally buried right under in our yard, right next to the house on one side. We're going to have this, basically it's like, think of it as like a giant earth battery that will hold a lot of heat. And our goal is to try and figure out how to get this set up so that we can store enough heat to either get us through an entire winter or most of winter with very low additional heat within our home. So that's kind of our focus on there. We're going to be learning a lot more about how this works. We're trying to engage some engineering students from the local University of Washington to help facilitate this, figure out what kind of mechanics we need to help put this together, what some of the sensors should look like, where should they be placed, because we actually want to monitor the temperature in the ground and all that kind of stuff as we go along in those projects. So we're going to have a fair amount more to show on this. We'll have, as we get into the building phase, we'll actually have videos showing this is what it looks like and how it works and everything, but it's safe to say it's keeping a lot of our attention right now, trying to figure out all these details as we march along to submitting for our permit. So we'll keep you posted on that. So again, we're thinking, let's be good stewards in our environment. There's only so many resources on our planet, and our goal is to reduce our dependence on that and reduce our energy consumption, and that benefits everyone. So there you go. There's a hot tip for the day. We're working on trying to use solar to our advantage. You have a great day, and goodbye from Marty and Mariska. Remember, if you haven't already subscribed, just push one of the buttons down here, and you'll be hooked up with us, and you'll be able to watch our shows. Thank you so much, and have a great day. Bye-bye.